Dalam hidup kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang memanggil kami sebagai anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberikan apa yang baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk datang menyembah-Mu ya Tuhan. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami terpisah oleh ruang, kami terpisah oleh jarak, waktu. Tapi satu hal yang kami percaya, tatkala kami bersatu hati, Tuhan hadir. Tatkala kami menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Dan itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang menjadi pengharapan kami, itu yang menjadi benteng dalam kehidupan kami. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, kami semakin hari semakin diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk menghadapi setiap badai. Karena itu ya Bapa, kami rindu kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Roh Kudus urapi kami sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk mengikuti setiap pagi dalam ibadah doa pagi secara online ini, kami terus mengalami pembaharuan, kami terus mengalami pemulihan, kami siap dibaharui, kami siap dipulihkan. Kami mau ya Roh Kudus, biar Allah Roh Kudus sendiri yang berperkara dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga mulai dari kami, keluarga kami dipulihkan, mulai dari kami, rumah tangga kami dipulihkan, mulai dari kami, seluruh keluarga besar kami dipulihkan. Karena Roh Allah bertahta atas setiap kami umat-Mu. Bapa, kami buka hati kami untuk mendengarkan sebagian pada firman Roh Kudus. Ajarkan setiap kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung melalui media baik Facebook maupun Zoom, dan bersama-sama baru pertama kali bergabung di ibadah doa pagi ini. Saya mengucapkan selamat datang. Kiranya pengalaman pertama kali bergabung boleh mendatangkan kekuatan buat setiap kita, ya kan, sehingga pada akhirnya melalui wadah ibadah doa pagi secara online ini, kita umat Tuhan boleh terus diperbaharui, kita umat Tuhan terus boleh mendapatkan pengharapan ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Kita sudah belajar 9 langkah, dan sekarang kita masuk dalam langkah yang ke-10. Dan 9 langkah yang sudah saya bagikan, saya sudah masukkan atau saya sudah upload di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan bisa kembali belajar setiap firman Tuhan yang saya bagikan di ibadah doa pagi ini. Saya sudah masukkan juga di dalam YouTube channel saya, sehingga setiap umat Tuhan bisa kembali belajar, kembali diingatkan, kembali dikuatkan, dan pada akhirnya kembali mengalami pemulihan ya. Di langkah yang ke-10 ini dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan, saya pelajari maka langkah selanjutnya adalah mengimani janji-janji Tuhan. Ini penting ya kan, karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Akhirnya kan jadi pertanyaan, percaya akan apa? Percaya akan janji-janji Tuhan. Seluruh janji-janji Tuhan sudah tercatat dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Sekarang tinggal kita yang sudah membaca, sudah merenungkan, maukah kita mengimani janji Tuhan? Karena janji Tuhan hanya berlaku kepada orang yang mengetahui janjinya. Iya kan? Saya beri contoh bahwa kalau saya memiliki 2 orang anak, saudara dikasih dalam Tuhan, dan pada saat saya hendak bepergian keluar kota, maka saya menjanjikan kepada anak A, misalkan contohnya begitu kan, ketika ayah akan pulang, ayah akan membawa sesuatu buat kamu. Tapi saya tidak menjanjikan itu kepada si anak B. Ketika saya pulang, maka
anak A akan menanyakan apa yang sudah saya janjikan. Ayo ayah, apa yang ayah sudah janjikan sebelum ayah pergi sekarang, ayo ayah bawa. Karena saya sebagai orang tua sudah menjanjikannya, sudah dikasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai orang tua akan memberikan apa yang sudah kita janjikan. Tapi kalau untuk anak B yang tidak menerima janji saya, itu pada akhirnya dia tidak akan mengalami, dia tidak akan menerima apa yang sudah saya janjikan kepada si anak A. Demikian pula ketika kita mengetahui apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita, bahwa banyak hal, saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, maka Tuhan menjanjikan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita membawa pergumulan kita membawa masalah kita, maka Tuhan gantikan dengan kelegaan. Kenapa? Karena berdasarkan janji. Engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, selama engkau mendengarkan firman-Ku dan taat dengan setia. Itu janji Tuhan. Jadi saya percaya ada setiap kita, ketika kita mulai belajar untuk memegang janji Tuhan, maka kita akan hidup mengalami pemulihan. Kenapa? Karena kita tidak fokus dengan apa yang kita lihat, tapi kita fokus dengan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yakni langkah berikutnya untuk kita mengalami hidup yang dipulihkan adalah belajar untuk mengimani janji Tuhan. Janji itu belum terjadi, saudara. Janji itu belum terlihat. Janji itu belum terrealisasi dalam kehidupan kita. Baru bersifat janji. Tapi kita belajar untuk memegang bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Jangan trauma dengan apa yang dijanjikan manusia. Karena engkau berpikir janji manusia tidak ditepati, ya kan? Dia berjanji, dia bisa mengingkari. Tapi berbeda dengan janji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, coba perhatikan firman Tuhan ini ya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Ini yang saya mau ajak setiap umat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan menjanjikan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel pada saat mereka di Mesir. Dimulai dari saat itu Tuhan memberikan janjinya. Lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat 8, saudaraku. Tuhan bilang begini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lihat, saudara, sebagaimana Tuhan mengetahui setiap penderitaan umatnya, umat pilihan Tuhan di tanah Mesir, tanah perbudakan. Saya percaya Tuhan juga tahu apa yang menjadi penderitaan saudara dan saya. Haleluya. Dia tahu apa yang menjadi penderitaan saudara dan saya. Amin. Dia tahu dan dia peduli. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan apa janji Tuhan, saudara? Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Jadi ketika Tuhan akan memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, maka Tuhan menjanjikan bahwa aku akan mengeluarkan mereka. Setelah aku mengeluarkan mereka, aku akan membawa mereka ke negeri yang luas. Apalagi selanjutnya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Tuhan memiliki janji kepada bangsa Israel bahwa ketika aku akan mengeluarkan mereka, aku akan membawa mereka ke negeri yang luas, tanah yang luas, dan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji. Itu janji. Apa selanjutnya? Dalam Imamat 20 ayat 24. Perhatikan, saudara. Imamat 20 ayat 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah, lihat saudara, ini firman Tuhan,
kepada bangsa Israel, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Apa yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, apa yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel, kembali lagi pada saat ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir, janji yang sama. Tuhan bilang begini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Dari ketika mereka ada dalam tanah Mesir, di tanah perbudakan, Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar penderitaan mereka, dan Tuhan berjanji, aku akan membela mengeluarkan engkau, dan aku akan memimpin engkau, aku akan membawa engkau masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Aku akan membawa engkau ke sana. Bahkan itu diteguhkan terus berulang-ulang. Tapi tahukah saudara, ketika suatu kali Musa menyuruh 12 utusan untuk mengintai tempat, untuk melihat tempat apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang terjadi di sana? 10 membawa berita yang menakutkan, tapi 2, betul, yang dilihat 2, Yosua dan Kaleb ini melihat apa yang 10 orang ini lihat juga. Tapi mereka tidak fokus dengan apa yang mereka lihat. Mereka hanya fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Aku percaya ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kami masuk ke negeri itu. Itu janji Tuhan dari awal ketika kami ada di tanah Mesir. Itu pegangan Yosua dan Kaleb. Sehingga saya nggak peduli sebesar apapun penduduk mereka di sana, tapi kalau Tuhan yang bilang aku akan memberikan negeri itu kepadamu, itu yang akan terjadi. Itu kan janji Tuhan, saudara. Mereka juga tahu, 10 orang utusan di antara 12 selain Yosua dan Kaleb tahu bahwa itu janji Tuhan. Mereka cuma disuruh lihat aja keadaan di sana. Udah, jangan fokus dengan keadaan di sana. Apapun yang ada di sana, itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Harusnya seperti itu. Tapi justru tidak. 10 orang ini di antara 12 selain Yosua dan Kaleb memberikan kabar yang menakutkan. Di dalam Bilangan 14 ayat 6 dan ayat 8 sampai dengan ayat 8. Bilangan pasal 14 dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Alkitab bilang begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka. Kenapa? Karena 10 orang yang lainnya yang turut mengintai bersama-sama dengan mereka membawa kabar yang menakutkan. Inilah perbedaannya, saudara. 10 ini di antara 12 yang diutus membawa kabar, bukan melihat, bukan berdasarkan dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan menjanjikan akan memberikan tanah itu, negeri itu berlimpah susu dan madunya. Tapi di dalam sana nggak kosong. Di dalam sana ada bangsa yang besar, suku Enak, orang-orang besar, orang-orang raksasa. Tapi apa yang mereka lihat sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, betul, berlimpah susu dan madunya, berlimpah segala yang baik. Tapi di sana juga ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa? Banyak orang besar di sana. Akhirnya mereka punya ketakutan. Sedangkan Yosua dan Kaleb tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat. Betul, mereka lihat banyak-banyak orang besar, bangsa yang besar menduduki negeri yang akan Tuhan berikan. Tapi Yosua dan Kaleb hanya fokus kepada kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan. Itulah Yosua dan Kaleb. Tapi ke-10 orang ini tidak terfokus dengan janji Tuhan, tapi terdistract, terganggu dengan apa yang mereka sudah lihat. Hati-hati ketika engkau sudah tahu janji Tuhan akan memberikan apa yang baik dalam hidupmu, tapi engkau mulai teralih dengan apa yang engkau lihat. Seringkali engkau lupa bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan yang baik. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa, kita pegang janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, bahwa apapun juga yang kamu doakan, apapun juga yang kamu minta, percayalah bahwa kamu telah, bukan akan, saudara,
telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Tapi seringkali kita sama seperti 10 orang yang diutus oleh Musa ini, tergagalkan apa yang sudah Tuhan janjikan oleh karena kita fokus dengan apa yang kita lihat. Saya sudah berdoa tapi suami saya tidak berubah. Saya sudah berdoa tapi saya tidak kunjung sembuh. Saya sudah berdoa tapi dagangan saya belum laku-laku. Bisnis saya masih tergoncang. Saya sudah berdoa tapi tidak mengalami apa yang saya doakan. Jangan terganggu dengan apa yang kau lihat. Justru disitulah kita dilatih untuk belajar percaya sekalipun kita belum melihat. Bilangan 14 tadi ayat 6 dan 8, 6 sampai 8 kita lanjutkan ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri, ayat 7, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Lihat saudara, yang satu bilang banyak orang besar, yang 10 bilang banyak orang besar, banyak orang raksasa. Tapi yang 2, Yosua dan Kaleb bilang enggak, di sana baik kok keadaannya. Kenapa berbeda? Karena Yosua dan Kaleb terfokus dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan apa? Aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itulah yang diangkat oleh Yosua dan Kaleb yang disampaikan kepada umat Tuhan. Ayo, kembali ingat dong kepada janji Tuhan. Itu negeri yang baik kok. Negeri itu yang akan diberikan kepada kita kok. Ngerti maksudnya sampai sini ya saudara ya? Sehingga 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, pada akhirnya dia yang mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengimani dan percaya akan janji Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 8. Jika Tuhan berkenan, lihat, ini membuktikan bahwa Yosua dan Kaleb benar-benar memegang kepercayaan teguh kepada Tuhan yang berjanji. Dia nggak pusing sama apa yang menjadi halangan janji Tuhan, nggak pusing. Yang dia pegang adalah ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka apa dibilang? Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Haleluya. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lihat saudara, betul Yosua dan Kaleb melihat apa yang 10 orang ini juga lihat. Raksasa yang besar, bangsa yang ahli berperang. Mereka lihat, tapi mereka tetap memegang janji Tuhan. Mereka tetap pegang Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Tuhan juga yang akan memberikan kita masuk ke dalam sana. Gak peduli apa yang ada di hadapan saya, tapi selama Tuhan sudah berjanji, saya pegang janji Tuhan. Saya akan melihat kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Karena kita hidup berdasarkan janji. Sama-sama bilang sama saya, berdasarkan janji. Gak peduli apapun yang kau doakan belum terjawab, itu tidak akan pernah bisa menghalangi janji Tuhan untuk tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Janji Tuhan itu yang pasti akan tergenapi. Janji Tuhan itu yang pasti akan terjadi. Kalaupun belum, bukan berarti tidak. Ini yang mesti kita pegang. Kalaupun belum terjadi, bukan berarti itu tidak terjadi. 10 orang ini melihat orang-orang yang besar, bangsa yang tangguh, yang menduduki negeri di tempat di mana Tuhan menjanjikan. Seakan-akan mereka lihat, aduh kayaknya salah deh, bukan negeri ini deh, kayaknya negeri ini terlalu kuat nih, gak mungkin Tuhan pakai negeri ini nih. Lihat saudara, karena kita sering terganggu dengan apa yang kita lihat, sehingga akhirnya menawarkan hati kita yang tadinya udah percaya kepada janji Allah jadi tawar. Kenapa? Karena apa yang kita lihat. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk. Jadi gini caranya, nggak peduli apapun, bagaimanapun caranya, yang saya tahu, saya pegang janji Tuhan dan saya akan masuk ke negeri itu. Itu Yosua dan Kaleb. Saya nggak pusing bagaimana caranya supaya saya masuk. Itu urusan Tuhan. Saya nggak pusing
yang saya lihat ini suami saya belum berubah, istri saya belum berubah, rumah tangga saya masih tergoncang, sakit penyakit masih ada dalam hidup saya nggak pusing dengan hal itu. Tapi yang saya tahu bahwa rumah tangga saya akan Tuhan pulihkan. Yang saya imani bahwa saya akan disembuhkan. Yang saya percaya Tuhan akan pulihkan ekonomi saya. Yang saya pegang janji Tuhan, itu yang akan tergenapi. Jangan pusing dengan apa yang kau lihat, karena seringkali apa yang kita lihat mengganggu hati kita untuk memegang teguh iman janji Tuhan. Keluaran pasal 2 ayat 24. Keluaran pasal 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendasarkan segala sesuatunya dengan sebuah perjanjian. Kalau segala sesuatu yang Allah lihat berdasarkan perjanjian, apa yang sudah Dia janjikan, maka seharusnya kita pun hidup harus berdasarkan apa yang sudah Allah janjikan. Itu yang kita pegang. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, itu pegang. Makanya banyak belajar, baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saya. Amin. Sehingga hidup kita gak gampang goncang gitu loh saudara. Karena apa yang kita lihat. Kita lihat keadaan hari-hari ini makin susah. Kita lihat keadaan ini semakin sulit. Kita lihat ini, kita lihat itu, yang akhirnya membuat iman kita luntur. Pada akhirnya kita lupa bahwa saya punya Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah pergi meninggalkan saya. Kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, yang mencukupkan, yang menyembuhkan. Itu kan janji Tuhan semua saudara. Tuhan ingat dengan apa yang Dia janjikan. Dia gak pernah lupa. Itu sebabnya tadi dalam Keluaran 2 ayat 24, Allah mengingat perjanjiannya. Haleluya. Yosua 21 ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 45 bilang apa? Dari segala yang baik. Ini lihat perkataan orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Perkataan orang yang sudah punya pengalaman terhadap janji Tuhan. Yosua bilang begini dalam Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya tergenapi. Semuanya terjadi. Amin saudara. Engkau mau mengalami pemulihan, engkau mau melihat pertolongan Tuhan, belajar untuk mengimani janji Tuhan. Belajar untuk memegang teguh apa yang Tuhan sudah ucapkan dalam hidup kita. Kalau engkau pegang bahwa Tuhan Engkaulah penyembuhku, maka pegang itu, engkau akan mengalami kesembuhan. Sekalipun kau belum mengalami, tapi jangan sampai engkau kehilangan janji Tuhan ini. Engkau yang hari-hari ini sedang tergoncang dalam ekonomimu, engkau pegang janji Tuhan. Akulah Tuhan yang menyediakan. Pegang itu sekalipun kau belum melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini menggoncang imanmu. Tapi engkau percaya bahwa anak cucu orang benar tidak akan kekurangan apapun yang baik, tidak akan meminta-minta roti. Itu yang kita pegang, karena itu yang menjadi janji Tuhan. Engkau yang sedang mengalami kesusahan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap janji-janji Tuhan ini kita pegang, kita ingat, kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang hari-hari ini kita hadapi, sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau hidup kita berdasarkan apa yang sudah Tuhan janjikan, maka kita akan tetap tenang. Sekalipun ada musuh di hadapan kita, sekalipun sama seperti apa yang dilihat oleh 10 orang 12 utusan ini,
Mereka melihat suatu hal yang sulit, suatu hal yang rumit, tapi di sisi lain itu adalah janji Tuhan. Mereka tetap maju. Sekalipun 10 orang ini membawa berita yang menakutkan, kabar yang menggemparkan, tapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, tidak terganggu dengan apa yang dia lihat, tidak terganggu dengan 10 orang yang mengucapkan hal-hal yang menakutkan, karena mereka pegang janji Tuhan. Roma pasal 4 ayat 20 dan 21. Roma pasal 4 ayat 20 dan 21 bilang begini. Tetapi terhadap janji Allah, siapa ia? Abraham tidak bimbang. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kenapa? Ayat 21. Karena dengan penuh keyakinan dia punya kepercayaan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sama-sama bilang sama saya, Allah berkuasa. Tulis di kolom komentar saudara yang pada saat ini live Facebook. Sama-sama tuliskan di sana, Allahku berkuasa. Haleluya, amin. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa untuk melakukan apa yang sudah ia janjikan. Allah berkuasa untuk menggenapi apa yang sudah dia janjikan. Allah berkuasa. Itu yang kita pegang. Jangan justru kita fokus hanya ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan, kegentaran kita yang kita takutkan. Akhirnya kita lupa bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi apa yang sudah dia janjikan. Jangan fokus dengan apa yang kau lihat, saudara. Karena seringkali apa yang kau lihat mengganggu, menawarkan hatimu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Ini yang perlu kita pegang. Kita mesti punya keyakinan yang kuat bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi, untuk melakukan, untuk menjadikan apa yang sudah dia janjikan. Haleluya, Allahku berkuasa. Mazmur 18 ayat 31. Haleluya. Mazmur 18 ayat 31 bilang begini. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Janji Tuhan itu menjadi perisai. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan menjadi perisai. Janji Tuhan itu yang membentengi hidup kita agar kita tidak gampang digoncang. Janji Tuhan yang membuat kita hidup tidak gampang digoyang dengan keadaan apapun. Kenapa? Karena kita hidup memegang janji. Belajar untuk tetap pegang teguh janji Tuhan sekalipun kau belum melihat. Karena itu saya pelajari begini, saudara. Tuhan mau setiap kita mengalami pemulihan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memulihkan setiap anak-anaknya. Jadi kalau kerinduan Tuhan adalah mau memulihkan hidup kita, maka hati kita pun harus siap untuk dipulihkan, harus mau untuk dipulihkan. Tuhan, aku siap dipulihkan. Tapi kita mesti ingat, di sisi lain kita harus pegang janji Tuhan. Dan kau mau mengalami pemulihan, jangan hidup bergantung dengan apa yang kau lihat. Hiduplah bergantung dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Karena ingat, Allah berkuasa untuk menggenapi janjinya. Nah, saya pelajari, mengimani janji Tuhan berarti yang pertama, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang mengimani janji Tuhan, berarti yang pertama, kita harus tetap percaya sekalipun belum melihat. Ini yang dari awal saya tekankan, saudara. Kita harus tetap belajar percaya sekalipun saya belum melihat.
Mungkin ada saudara yang mengikuti dari awal ibadah doa pagi ya saya mulai ini. Tapi sampai hari ini saudara belum melihat janji Tuhan tergenapi. Saudara belum melihat doa-doa saudara belum terjawab. Saya mau ingatkan, itu bukan berarti tidak terjawab. Belum, berbeda dengan tidak. Terkadang Tuhan mengizinkan hal ini untuk membentuk kita. Ketika Lazarus, Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus, tujuan Maria dan Marta agar Lazarus sehat. Tapi bukan pada saat Lazarus sakit Yesus datang dan menyembuhkan, bukan. Nanti pada saat Lazarus mati baru Yesus datang. Tapi Maria dan Marta doanya dijawab enggak? Kerinduannya dijawab enggak? Terjadi kan? Lazarus sehat. Ini yang saya bilang, cara Tuhan dan waktu Tuhan berbeda dengan cara dan waktu kita. Tapi di end of the day-nya, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, itu yang kita terima. Sama-sama bilang, itu pasti terjadi. Engkau yang mendoakan pemulihan rumah tanggamu, engkau yang mendoakan untuk mendapatkan keturunan, engkau yang mendoakan agar Tuhan memberkati rumah tanggamu, engkau yang mendoakan agar ekonomimu dipulihkan Tuhan. Mungkin belum dijawab Tuhan sekarang, tapi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena janji Tuhan yang kita pegang, kita nggak mau fokus dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Kita pegang firman Tuhan, Allah berkuasa untuk menggenapi apa yang dijanjikan. Karena dia melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang sudah dia janjikan. Haleluya. Jadi saya pelajari, mengimani janji Tuhan berarti tetap percaya sekalipun belum melihat. Ini yang Abraham jadi lakukan, saudara. Abraham belum melihat. Bahkan Abraham bisa saja tergoncangkan imannya ketika Abraham lihat, saya sudah tua, Sarah sudah tua, Sarah pun mandul. Mana mungkin kami bisa melahirkan keturunan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tapi Abraham gak fokus dengan keadaan yang dia alami. Dia fokus kepada siapa yang memberikan janji itu. Tuhan yang memberikan janji, pasti Tuhan akan menggenapi apa yang dia janjikan. Bagian Abraham adalah apa? Percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Jadi yang pertama, mengimani janji Tuhan berarti tetap percaya sekalipun kau belum melihat. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama kita buat langkah profetik ini. Saya mau setiap kita mengalami kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti. Sama-sama bilang sama saya pasti menerima apa yang sudah saya doakan. Sama-sama bilang sama saya pasti menerima apa yang sudah saya doakan. Dalam nama Yesus terjadi. Amin, saudara. Yes. Yang kedua, mengimani janji Tuhan berarti berani melangkah sekalipun ada tantangan. Jangan takut untuk melangkah. Yosua dan Kaleb tahu rahasia ini. Mereka tahu, aku percaya janji Tuhan, karena itu sekalipun ada tantangan aku akan maju. Kenapa? Karena aku hidup bukan karena melihat, aku hidup karena percaya. Berbeda dengan 10 orang yang penuh dengan ketakutan. Mereka tahu janji Tuhan, mereka dengar janji Tuhan, tapi mereka lupa bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Sehingga fokus mereka hanya melihat orang-orang yang besar yang di tempat di mana Tuhan sudah janjikan tanah itu. Sehingga akhirnya benarlah apa yang mereka imani, saudara. Mereka mengimani kita nggak akan pernah bisa masuk, kita akan sulit, kita akan susah. Itulah yang terjadi bagi mereka. Hati-hati. Kalau engkau mulai berpikir, kayaknya nggak bisa deh Tuhan sembuhkan saya, kayaknya nggak bisa deh Tuhan memulihkan rumah tangga saya, kayaknya nggak bisa deh Tuhan pulihkan ekonomi saya, itu yang akan terjadi dalam hidupku. Oh, pendeta ini ngomongnya asal-asalan. Loh, apa yang kau imani itu yang akan terjadi kok. 10 orang ini menerima janji Tuhan, tapi dia nggak mengimani, sama seperti Yosua dan Kaleb. Akhirnya apa? Ya akhirnya apa yang 10 orang alami imani ini, itu yang terjadi buat mereka. Mereka bilang apa? Nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Di sana bangsanya besar-besar, orangnya itu tinggi-tinggi. Kita hanya seperti belalang, dimakannya kita nantinya. Itu yang terjadi.
Belajar untuk mengimani hal-hal yang dahsyat dan luar biasa itu akan tergenapi dalam hidupmu. Jangan takut untuk beriman dan percaya, sekalipun kau belum melihat. Jadi yang kedua, berani melangkah, belajar untuk maju, sekalipun ada tantangan di depan. Yosua sudah belajar dari kejadian ini, saudara. Akhirnya ketika Tuhan perintahkan Yosua ketika memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Yosua diberikan perintah untuk merubuhkan tembok Yeriko. Dengan cara apa? Cuman bab putar, saudara. Ya kan? Orang Manado bilang cuman bab pontar. Bab pontar itu tembok Yeriko, saudara. Berputar. Totalnya 13 kali putaran jadi. 6 kali, satu kali selama 6 hari. Dan di hari yang ke-7, 7 kali berputar. Totalnya 13 kali putaran. Tembok itu roboh. Yosua kalau berpikir sama seperti 10 orang sebelumnya, dia akan berpikir mana mungkin tembok dikelilingi 13 kali putaran roboh. Tapi Yosua sudah punya pengalaman. Tuhan yang membawa saya masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan yang sama yang akan menolong saya menghancurkan tembok Yeriko sekalipun tidak mungkin. Ini sebabnya yang kedua saya katakan, belajar mengimani janji Tuhan. Mengimani janji Tuhan berarti berani melangkah, berani bertindak sekalipun ada tantangan. Melangkah aja, bertindak aja, beriman aja, percaya aja, sekalipun di depan saudara ada banyak tantangan. Tantangan itulah yang seringkali Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan iman saya. Amin. Maju. Ada tantangan, maju. Ada hambatan, maju. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, mengimani janji Tuhan. Berarti yang pertama, tetap percaya sekalipun belum melihat. Yang kedua, berani melangkah sekalipun ada tantangan. Dan yang ketiga, jangan mudah terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Ini yang seringkali kita pelajari dalam firman Tuhan, baik Petrus ngalami maupun 10 orang yang diutus 12 dari 12 ini mengalami hal yang sama. Arah pandang kita melihat itu akan menentukan lemah atau kuatnya kita dalam kita beriman dan percaya. Saya ulangi sekali lagi. Arah pandang kita melihat akan menentukan lemahnya atau kuatnya kita dalam beriman atau percaya. Kalau kita hanya melihat kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan, dan segala macam halangan, dan kita lupa akan melihat janji Tuhan dan kekuasaan Tuhan, maka kita akan lemah. Tapi kalau sebaliknya kita hanya fokus kepada janji Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa untuk menggenapi apa yang Dia janjikan, maka itu yang akan terjadi. Karena itu belajar untuk jangan sampai mudah dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi seringkali Tuhan bentuk, Tuhan izinkan kita melalui hal-hal seperti itu, saudara. Dalam kita menantikan janji Tuhan, Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya apa? Supaya kita makin beriman, makin teguh, makin percaya. Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan imannya untuk tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja pada saat itu, dan berharap Tuhan pasti tolong. Tapi kenyataannya mereka tetap masuk dalam dapur api. Tapi di dapur api situ Tuhan tolong, saudara. Tuhan sertai. Mungkin Yosua, Kaleb dan si Sadrak, Mesak, Abednego berpikir mudah-mudahan Tuhan tidak melemparkan kami ke dapur api. Tapi tidak terjadi. Justru itu yang terjadi. Ada banyak dari kita mengalami sesuatu yang kita berpikir jangan sampai terjadi. Justru itu terjadi agar Tuhan memurnikan iman kita, sehingga pada akhirnya iman kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi kita percaya. Akhirnya 3 hal ini saya sampaikan buat setiap kita dalam langkah yang ke-10 untuk mengalami hidup yang dipulihkan, yakni beriman, percaya teguh akan setiap janji Tuhan. Apa yang kau imani hari-hari ini, apa yang kau percaya hari-hari ini, pegang itu, karena itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih
buat kasih karunia Tuhan. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Kami tahu kepercayaan kami dalam nama Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kami tahu Engkau Allah berkuasa dan sanggup mengadakan apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami. Karena itu biarlah hati kami teguh, hati kami percaya kepada Tuhan apapun yang kami sedang doakan hari-hari ini. Kami percaya firman Tuhan tergenapi bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab doa kami. Kami percaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami percaya, sebab itulah perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini ya Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing, biarlah mereka tetap terus kuat, mereka tetap terus percaya, mereka tetap terus beriman, sekalipun mereka belum melihat apa yang Allah janjikan digenapi. Bahkan seringkali apa yang mereka lihat justru membuat mereka tawar hati dan mulai melupakan apa yang Allah janjikan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk tetap terus percaya sekalipun kami belum melihat, untuk tetap berani melangkah sekalipun ada tantangan, untuk tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi hadapan kami. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami umat-Mu terus berpegang kepada janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami hanya belajar untuk memegang, kami hanya belajar untuk mengimani, sehingga pada akhirnya kami melihat apa yang Allah janjikan dalam hidup kami akan tergenapi. Kami percaya Allah berkuasa menggenapi, Allah berkuasa menjadikan, mengadakan apa yang sudah Allah janjikan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Secara khusus hamba berdoa, mereka yang terus menaikkan pokok-pokok doa mereka, baik mereka yang menuliskan pokok doa mereka di kolom komentar pada saat live Facebook ini berlangsung, mereka yang menuliskan pokok doa mereka dan mengirimkan melalui WhatsApp kepada kami, mereka juga yang nantinya setelah live Facebook ini berlangsung, mereka menuliskan kolom komentar pokok doa mereka. Bapa, hamba berdoa, hamba membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Allah mendengar. Sebagaimana Engkau mendengar dan memperhatikan teriak umat-Mu, maka kami percaya Engkau mendengar dan memperhatikan setiap doa kami. Sebab Engkau Allah yang mendengar doa kami, itu sebabnya kami berdoa, kami sepakat membawa setiap pokok-pokok doa kami ke altar kudus Tuhan. Ada mereka dari umat-Mu yang berdoa buat rumah tangga mereka, Allah pulihkan dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan apa yang diberkati oleh Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kami pegang janji Tuhan. Ada ya dari mereka hari-hari ini bergumul buat keuangan mereka, buat ekonomi mereka yang sedang tergoncang. Hari ini pun kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Sebab Tuhan telah berfirman, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan. Bahkan kami pegang janji firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada di antara umat Tuhan yang bergumul kesehatan mereka, kami pegang janji firman Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang menyembuhkan mereka. Kami pegang janji firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Kami hidup dan memegang janji Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau digagalkan fokus kami dengan apa yang kami lihat. Kami mau belajar tutup mata kami dan membuka mata iman kami dan memegang janji Tuhan di dalam nama Yesus. Ada yang berdoa buat pemulihan keluarga terjadi ya Tuhan. Rekonsiliasi antara orang tua dengan anak, rekonsiliasi antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak. Kami mau menjadi pembawa-pembawa damai. Mulai dari kami melepaskan pengampunan. Dan kami pegang firman Tuhan, kami pegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan yang akan memperdamaikan mereka dengan musuh mereka. Dan terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkaulah yang menyediakan bagi mereka yang terbaik.
Anak-anak Tuhan yang berdoa, bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan sendiri yang mengirimkannya, mempertemukannya dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami pegang firman-Mu bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Tuhan memberikan penolong, Tuhan memberikan pasangan yang berasal daripada-Mu ya Allah. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap mereka, anak-anak-Mu. Mereka yang membutuhkan hari-hari ini, kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik, di dalam nama Yesus, dengan penghasilan yang baik, sehingga mereka tercukupi hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur, kami berdoa juga buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang sampai hari ini terus menantikan keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Mereka berdoa tak henti-hentinya. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon belas kasihan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati buah kandungan mereka, Tuhan yang memberkati sel-sel kesehatan reproduksi mereka. Di dalam nama Yesus, Hamba ucapkan berkat, sehingga dipercayakan mereka padamu ya Tuhan, keturunan-keturunan ilahi, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami membawa doa kami membawa setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami mengasihi mereka. Kami berdoa bagi mereka agar Allah berbelas kasihan atas mereka yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah keluarga kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, atau mungkin mereka kerabat, sahabat kami yang kami rindukan. Di tengah-tengah masalah mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, mereka berjumpa dengan Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan dan perjumpaan denganmu, memulihkan setiap mereka. Pada akhirnya kami berdoa ya Bapa, menyerahkan bangsa kami. Kami ada di atas bangsa Indonesia. Kami berdoa buat bangsa di mana Tuhan titipkan kami ada dari bangsa ini. Buat kota-kota di tempat di mana kami tinggal di kota ini. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Indonesia diberkati. Kota-kota di mana kami tinggal diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang mungkin bergabung dalam ibadah doa pagi ini yang tinggal di luar bangsa Indonesia. Kami mengucapkan berkat buat bangsa di tempat di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Allah memberkati setiap bangsa-bangsa yang ada. Bangsa kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati setiap para pemimpin yang ada ya Allah, dalam mereka mengambil sebuah keputusan. Bapak Presiden, Wakil Presiden yang ada, kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka, lembaga-lembaga tinggi negara, MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin daerah, gubernur-gubernur yang ada, wali kota yang ada, bupati-bupati yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, terlebih roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hati setiap mereka, sehingga dalam mereka menjalani kepemimpinan mereka menjalani dengan jujur dan takut akan Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat masa-masa pandemik ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh pulihkan bangsa kami di masa pandemik ini. Bangsa kami boleh bangkit, bangsa kami boleh hidup, bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kami berdoa masa-masa di mana ada pandemik saat ini boleh berlangsung dalam nama Yesus, dan pandemik ini Tuhan kembali lalukan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemi COVID ini. Allah memberkati mereka, setiap para dokter, para suster, para perawat, para tenaga kesehatan yang ada. Tuhan memberkati setiap mereka, TNI Polri yang juga bergabung bersama-sama, bahkan volunteer yang ada. Tuhan memberkati mereka yang sudah berkorban waktu, tenaga, biaya di dalam nama Yesus. Allah memberkati kehidupan mereka, baik mereka maupun keluarga mereka, dalam berkat dan anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dijaga, dipagari oleh Tuhan. Segala rancangan orang jahat, segala rancangan roh jahat, segala roh perpecahan, roh adu domba atas bangsa kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan segala kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini, kami memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya yang baik akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan-Mu. Saudara dikasih dalam Tuhan, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Kita akan kembali dalam aktivitas kita dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Diberkatilah mereka di sepanjang hari ini dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan mereka, usaha dagang mereka diberkati Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perekonomian mereka diberkati Tuhan, keuangan mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Sepanjang hari berjalan ini, engkau berjalan dalam kuasa Tuhan. Bahkan sepanjang harinya ada yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Jangan fokus dengan apa yang kau lihat, karena yang terjadi pasti adalah janji Tuhan. Itu yang kita imani. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa dalam ibadah doa pagi secara online ini, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Teman-teman yang di Facebook, saya ajak setiap kita untuk membagikan ibadah doa pagi ini, sehingga banyak orang diberkati, banyak orang boleh dipulihkan, dan banyak orang boleh datang kembali kepada Tuhan melalui handphone, gadget saudara. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.